Halo guys, selamat datang di Kamis. Kali ini gue mau ngebahas tentang pesugihan nih. Apa sih pesugihan itu? Jadi, pesugihan adalah suatu hal yang dilakukan manusia untuk memperoleh kekayaan duniawi secara instan dengan menggunakan ilmu sihir atau lewat kerjasama dengan jin dan para bangsanya. Pesugihan dilakukan oleh orang-orang yang mengejar kekayaan duniawi semata dan cenderung tidak memikirkan konsekuensi yang ada ke depannya atau konsekuensi di masa depan nantinya. Lalu, apa benar pesugihan itu ada dan kenapa sih orang-orang melakukan pesugihan? Mari kita bahas. Jadi, orang-orang yang melakukan pesugihan adalah orang-orang yang sudah gelap mata dan gelap hati. Akhirnya memilih menggunakan ilmu sihir atau membuat kesepakatan dengan jin dan bangsanya atau dan teman-temannya untuk mendapatkan hasil yang dia inginkan secara instan. Namun benar atau tidaknya tentang pesugihan ini masihlah sangat misteri. Tapi kemungkinan pesugihan ini benar adanya. Gue percaya bahwa pesugihan itu ada atau memperoleh kekayaan dunia dengan cara instan, itu gue percaya kalau emang ada. Namun masih misteri dan bukti-buktinya masih minim tentang orang-orang yang melakukan pesugihan ini. Alasan gue percaya kalau pesugihan itu ada adalah karena manusia bisa melakukan apapun untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan. Itu banyak walaupun dengan cara yang tidak benar. Dengan banyaknya orang yang mau melakukan apa saja untuk mendapatkan yang mereka inginkan, itu menunjukkan bahwa suatu keinginan manusia dapat merubah manusianya sendiri, termasuk pesugihan ini. Jadi pesugihan terjadi karena keinginan manusia yang ingin kaya, tapi tidak mau menjalani step-step yang sulit atau langkah-langkah yang sulit. Maka dari itu dia membuat kesepakatan dengan jin atau menggunakan ilmu sihir untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Dan bukan hanya pesugihan saja, manusia melakukan kerjasama dengan jin atau menggunakan ilmu sihir ini. Karena beberapa kasus, ada juga yang membuat kesepakatan dengan jin atau menggunakan ilmu sihir untuk menyakiti orang lain, seperti santet dan lainnya. Dan ada juga membuat kesepakatan dengan jin atau menggunakan ilmu sihir ini agar orang yang dicintai menjadi milik dia, seperti contohnya pelet dan lainnya. Jadi yang gue maksud percaya bahwa pesugihan itu ada adalah karena manusia bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, walaupun harus menggunakan ilmu sihir atau melakukan kerjasama dengan jin dan sebangsanya dan atau dengan teman-temannya. Lalu ciri-ciri orang yang pesugihan itu seperti apa sih? Sebelum gue jawab, gue mohon untuk yang nonton jangan berburuk sangka atau memfitnah orang lain setelah menonton atau mendengar penjelasan tentang pesugihan dan ciri-ciri yang gue jelasin di video kali ini ya guys. Jadi ciri-ciri orang pesugihan itu ada banyak dan tipe pesugihan itu banyak juga jenisnya. Ciri-ciri orang pesugihan itu berbeda-beda, tergantung si pelaku pesugihan itu melakukan pesugihan apa. Tapi setahu gua pesugihan itu ada 3 jenisnya. Jadi setahu gua itu pesugihan terbagi menjadi 3. 1 pesugihan bangunan, 2 pesugihan hewan, 3 pesugihan manusia. Dan mari kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas pesugihan bangunan dulu nih guys. Jadi, seseorang yang melakukan pesugihan bangunan ini adalah seseorang yang melakukan kesepakatan dengan pihak terkait, yaitu jin dan sebangsanya atau orang yang menguasai ilmu sihir untuk membuat tempat tinggal untuk jin dan sebangsanya atau untuk melakukan ritual rutin di suatu tempat tertentu atau bangunan tertentu. Jadi, seseorang yang melakukan pesugihan ini biasanya mempunyai tempat tertentu untuk si jin agar punya tempat tinggal yang nyaman dia tinggali atau untuk melakukan ritual tertentu tempat yang disediakan oleh pelaku pesugihan ini. Entah itu berupa lahan kosong atau bangunan yang setengah jadi atau proyek mangkrak yang tidak ada sebabnya atau bisa juga sebuah ruangan tertentu di dalam suatu bangunan. Lalu maksud dari ruangan tertentu dalam suatu bangunan itu apa sih?
Maksudnya adalah kayak lu punya rumah dan ada suatu ruangan yang gak boleh dimasuki siapapun kecuali lu. Kayak gitu kurang lebih. Lalu ciri-ciri pesugihan bangunan itu seperti apa sih? Jadi ciri-ciri orang yang pesugihan bangunan ini adalah satu, orang yang pesugihan ini tuh sering sekali renov bangunan padahal sudah bagus, tapi ada aja yang dirubah dengan rentan waktu yang tidak cukup lama, kayak 3 bulan udah direnov, 1 bulan udah direnov, padahal rumah itu nggak ada kendala. Kayak misalnya genteng bocor itu kan harus direnov, ada kendala tuh. Nah ini nggak ada kendala sama sekali, renov-renov aja yang seperti itu. Nah itu bisa jadi pesugihan bangunan karena kesepakatan dengan jin yang harus menyediakan tempat tinggal. Jadi perubahan rumah kemungkinan permintaan si jin, makanya sering direnov padahal tidak ada kendala apapun. Atau bisa juga permintaan rutin dari seseorang pemakai ilmu sihir untuk pelaku pesugihan agar tempatnya bisa terus digunakan untuk ritual tertentu. Adapun pesugihan ini juga kadang menyiapkan ruangan tertentu di rumahnya. Ibarat kata ada suatu ruangan yang dia kosongkan buat ditinggali si jin yang membuat kesepakatan ini, atau untuk ritual rutin si pelaku pesugihan ini untuk menggunakan ilmu sihirnya. Jadi pesugihan bangunan ini pokoknya kayak harus nyediain tempat tinggal buat si jin sesuai dengan kesepakatan gitu, atau untuk ritual rutin si pelaku pesugihan ini. Lanjut ke pesugihan yang kedua nih ya, yaitu pesugihan hewan. Jadi untuk pesugihan yang kedua ini salah satunya yaitu babi ngepet. Jadi babi ngepet termasuk juga ke dalam pesugihan hewan, karena segala jenis pesugihan yang memakai jasa hewan atau syaratnya hewan itu disebut pesugihan hewan, termasuk babi ngepet ini. Jadi babi ngepet termasuk juga ke dalam pesugihan hewan karena segala jenis pesugihan yang memakai jasa hewan atau syaratnya hewan itu disebut pesugihan hewan, termasuk babi ngepet, pesugihan monyet, dan lainnya. Jadi segala bentuk pesugihan hewan ini ada sangkut pautnya dengan perhewanan gitu. Beda sama pesugihan bangunan ini yang ada sangkut pautnya terhadap suatu bangunan atau suatu tempat tertentu. Dan untuk ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan ini cukup sulit dibedakan karena perjanjiannya menyangkut pada hewan dan hewan ini tidak tentu jenisnya apa, bisa hewan ternak atau hewan lainnya. Jadi pesugihan ini tuh kayak ada orang yang melakukan kontak dengan jin dan sebangsanya atau dan teman-temannya, atau melakukan ilmu sihir terus dia melakukan kesepakatan, dan kesepakatan dari makhluk gaib atau si pemakai ilmu sihir ini tuh menyangkut perhewanan gitu, kayak makanan dia atau sajian dia gitu, kayak harus sedia hewan ternak berapa biji atau harus memelihara hewan tertentu dan merawatnya dengan baik, kurang lebih gitulah. Jadi ada syarat dari pihak sana atau dari si pengguna ilmu sihir ini, tapi syaratnya berupa hewan, entah itu apa jenisnya dan akan diapakan itu hewannya. Dari situlah pesugihan hewan ini agak sulit untuk diketahui apa ciri-cirinya. Tapi kalau misalnya ciri-ciri spesifik si pelaku pesugihan ini mungkin lebih kayak kelakuan si pelaku mirip dengan hewan. Lanjut yang ketiga kali ya, tentang pesugihan manusia nih. Apa sih yang dimaksud dengan pesugihan manusia dan gimana ciri-cirinya nih? Jadi pesugihan ini lebih kayak lu numbalin seseorang buat lu dapetin kekayaan, jadi numbalin manusia tertentu gitu. Jadi si pelaku pesugihan ini rela menumbalkan atau menyerahkan nyawa orang lain atau manusia lain agar dia mendapatkan hal yang dia inginkan berupa kekayaan duniawi. Manusia yang ditumbalkan tidak tentu apakah orang yang dia kenal atau tidak dikenal oleh si pelaku pesugihan ini. Jadi pesugihan ini bisa menumbalkan manusia siapa saja yang menurut si pelaku harus ditumbalkan. Dan tidak tentu apakah orang yang dia kenal atau tidak dia kenal. Tapi bang, bukannya kalau pesugihan itu harus numbalin orang yang paling berarti di hidup dia, kayak yang paling dia sayang gitu ya? Enggak ya guys ya, enggak harus yang disayang atau paling dia sayang. Dan rumor itu sebenarnya menurut gua untuk melarang manusia untuk menumbalkan manusia lain untuk kepentingan diri sendiri. Jadi rumor yang beredar jika kita melakukan pesugihan harus menumbalkan orang yang paling kita sayang,
itu sebenarnya untuk memberitahu ke manusianya supaya jangan mementingkan ego atau keinginan diri sendiri, bahkan sampai menumbalkan orang yang paling kita sayang. Gitu guys. Jadi rumor pesugihan manusia ini harus menumbalkan orang yang kita sayang. Itu sebenarnya kayak teguran untuk kita sebagai manusia. Dan semoga kita dijauhkan dari hal ini ya guys. Dan untuk ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan manusia ini adalah, pertama, dia memiliki jiwa sosial yang kurang. Kedua, dia kurang memiliki jiwa kemanusiaan. Intinya pesugihan ini itu nggak bener ya guys. Dan janganlah lakukan pesugihan. Kalaupun kalian melakukan pesugihan, itu resiko kalian, tapi sebisa mungkin jangan dilakukan ya guys. Oke guys, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan dalam video kali ini. Sampai jumpa ya guys di video selanjutnya. Bye bye.